Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Setiawan, NPM 41121100019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen informasi sistem dalam satu semester ini. Topik yang akan dibahas sendiri yaitu yang pertama ada Information System in Global Business Today, Global E-Business and Collaboration, Information System, Organization and Strategy, Ethical and Social Issue in Information System, IT Infrastructure and Emerging Technology, Foundation of Business Intelligence, Databases and Information Management, Telecommunication, the Internet, and Wireless Technology. Kemudian, Securing Information System, Achieving Operation Excellence and Customer Intimacy, Enterprise Application, E-commerce, include digital market and digital goods, managing knowledge and artificial intelligence, enhancing decision making, building information system, managing project, dan yang terakhir adalah managing global system. Baik, saya mulai presentasi yang pertama yaitu Information System in Global Business Today. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sistem informasi ini dapat kita lihat di global business, kita sebelumnya harus mengetahui apa itu sistem informasi. Informasi sendiri adalah sebuah pesan atau pernyataan yang memiliki nilai atau makna. Dan sistem adalah kumpulan dari suatu unsur untuk memenuhi tujuannya. Nah, jadi jika digabungin, sistem informasi adalah suatu kumpulan pesan dan pernyataan yang dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan yang akan dicapai. Perubahan yang terjadi pada sistem informasi di dunia. Perubahan itu meliputi IT innovation. Nah, inovasi informasi teknologi berkembang dengan sangat pesat ya. Inovasinya dari mulai seperti Gojek dan lain-lain itu. Kemudian new business model. Nah, model bisnis yang dikembangkan dalam era sekarang tuh beragam dan memiliki model-model baru seperti kita menjual barang di internet dan masih banyak lagi seperti taksi online dan masih banyak lagi model bisnis yang berkembang pada era ini. Kemudian ada e-commerce expansion. Nah, dengan sistem informasi yang mendunia ini, jual beli online di internet tentu melalui peluasan. Tidak hanya di suatu negara atau suatu daerah, e-commerce juga bisa mencakup hingga ke seluruh dunia. Kemudian yang keempat, manajemen change. Nah, dalam sistem informasi, terutama manajemen dalam mengelola data-datanya, dibantu oleh sistem informasi seperti data karyawannya, data penggajian, dan masih banyak lagi. Kemudian change in firm and organization. Dengan kemudahan dari sistem informasi ini, karyawan dalam perusahaan dibebaskan dalam berorganisasi sehingga cakupan organisasi dalam suatu perusahaan menjadi lebih luas dan
karyawan bisa ambil dalam pengambilan keputusan lebih mudah dibandingkan cara tradisional. Kemudian ada global e-business and collaboration. Nah, sebelum mengetahui apa itu collaboration, kita harus mengetahui bagaimana sih proses bisnis bisa terjadi. Nah, apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Nah, jadi proses bisnis ini eh, bisa digunakan untuk merencanakan apa saja yang akan dilakukan oleh perusahaan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Kolaborasi sendiri itu bekerja dengan adalah suatu bentuk kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan sifatnya eksplisit. Tentu saja kolaborasi ini diperuntukkan untuk keuntungan, untuk meraih keuntungan yang lebih besar daripada atau dibandingkan bila mereka hanya bekerja sendiri tanpa melakukan kolaborasi. Nah, jadi menurut Frost dan Sullivan di 2009, mereka menyatakan bahwa sebuah survei Global Manager Business dan Sistem Informasi menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaborasi menghasilkan perbaikan organisasi yang mengembalikan lebih dari 4 kali jumlah investasi. Dengan manfaat tersebut untuk fungsi penjualan, pemasaran, dan penelitian serta pengembangan. Dari data tersebut kita mengetahui bahwa kolaborasi ini sangat-sangat bermanfaat dan memiliki keuntungan yang sangat besar untuk suatu perusahaan, bahkan hingga 4 kali lipatnya. Informasi sistem, organization, dan strategi. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu organisasi. Nah, organisasi itu adalah sebuah struktur formal yang memiliki pekerjaan dalam mengumpulkan sumber daya yang berada pada lingkungan perusahaan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi organisasi ini dibuat agar perusahaan itu dapat mengambil apa saja kelebihan-kelebihan dari perusahaan agar tujuan dari perusahaan bisa dapat tercapai dengan mengurangi kekurangan-kekurangan yang tidak diinginkan melalui perencanaan dalam organisasi. Faktor organisasi dalam perencanaan sistem itu ada 5. Yang pertama lingkungannya. Lingkungan ini sangat berpengaruh dalam organisasi, dalam merencanakan sistem. Nah, dengan lingkungan yang baik dan persaingan yang bagus, maka organisasi dalam merencanakan sistemnya pun akan lebih kompetitif lagi dan lebih baik lagi. Kemudian struktur organisasi. Struktur organisasi yang terperinci dan baik dapat membuat perencanaan sistem bisa berjalan dengan lebih baik dibandingkan struktur organisasi yang tidak mengedepankan fungsinya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada jenis organisasi dan gaya kepemimpinannya. Nah, gaya kepemimpinan ini mempengaruhi dalam merencanakan sistem. Apakah mereka menggunakan gaya yang tradisional kah atau yang modern kah? Ini harus diperhitungkan baik-baik karena dapat mempengaruhi merancang sistem. Kepentingan utama dalam organisasi pun akan sangat mempengaruhi dalam perancangan sistem. Jadi dalam perusahaan kita harus mengetahui apa sih yang penting dalam merencanakan sistem ini, apa saja kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan yang akan dikembangkan sistemnya. Dan yang terakhir ada jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis.
Tentu jenis tugas, keputusan, dan proses bisnis ini akan sangat mempengaruhi dalam merancang sistem. Karena dengan pembagian tugas, pembagian keputusan, dan proses bisnis yang baik, maka perancangan sistem akan lebih terstruktur dan akan lebih baik lagi. Oke. Menurut Porter, dia membuat suatu model, yaitu model competitive force model. Nah, di sini ada 5 macam, yaitu persaingan tradisional, pesaing tradisional. Nah, pesaing tradisional ini pesaing yang tadinya memang sudah besar dan merambah ke eh, digitalisasi. Misalnya seperti Nike yang tadinya hanya melakukan penjualan secara offline, kemudian dengan adanya era globalisasi ini, mereka berkembang menjualkan dagangannya secara online atau e-commerce. Kemudian pendatang baru pasar. Nah, pendatang baru pasar ini merupakan perusahaan-perusahaan baru yang tentu sangat diuntungkan dalam kompetitif ini, karena pendatang baru ini pasti jiwa kompetisinya sangat tinggi dan akan melakukan apapun yang mereka bisa agar bisa bertahan dan berkembang. Kemudian ada produk dan layanan pengganti. Nah, produk dan layanan pengganti ini sangat mempengaruhi kompetitif karena makin bagus produk dan layanan yang diberikan, maka makin bagus pula kompetisi antar perusahaan. Kemudian pelanggan, apalagi dengan kondisi era globalisasi ini dan era digital yang memudahkan organisasi untuk mengetahui apa saja keinginan pelanggan, maka pelanggan ini sangat mempengaruhi dalam melakukan kompetitif model ini. Dan terakhir adalah pemasok. Tentu saja pemasok sangat berpengaruh karena mereka yang menyediakan barang-barang dan bahan yang diperlukan dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian ada ethical and social issue in information system. Nah, dalam etika dan sosial isu ini ada 5 aspek yang perlu ditekankan. Pertama adalah hak dan kewajiban informasi, kemudian hak dan kewajiban properti, ketiga ada akuntabilitas dan kontrol, keempat ada kualitas sistem, dan yang terakhir adalah kualitas hidup. Nah, etika-etika ini perlu dikembangkan dan dipertahankan dalam perusahaan, terutama dalam sistem informasi ini, karena hal-hal ini adalah suatu fondasi yang sangat penting dalam etika informasi, sistem informasi. Dalam etika terdapat hak intelektual. Nah, hak intelektual ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada copyright, trademarks, trade secret, dan yang terakhir challenge to intellectual property right. Nah, copyright ini mungkin sudah tidak asing didengar karena copyright ini merupakan suatu hak paten agar karya kita dapat diketahui dan tidak bisa di-copy oleh orang lain. Kemudian ada trademarks. Nah, trademarks ini seperti contohnya seperti logo, nama, dan kelebihan ciri khas dari suatu perusahaan, sehingga setiap perusahaan memiliki ciri khas logo nama yang berbeda. Kemudian ada trade secret. Nah, trade secret ini dibuat agar perusahaan dapat tetap
menyimpan rahasianya berupa misalnya cara mereka berbisnis, kemudian ingredient apa yang mereka punya, itu bisa disembunyikan secara pribadi oleh perusahaan karena masuk kepada hak intelektual. Dan yang terakhir ada challenge to intellectual property right. Challenge ini maksudnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam hak intelektual. IT infrastructure and emerging technology. Nah, apa sih IT infrastructure ini atau infrastruktur teknologi informasi ini? Nah, jadi infrastruktur teknologi informasi ini adalah seperangkat seperangkat perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh perusahaan. Kemudian platform komputasi bagi seluruh perusahaan itu ada layanan telekomunikasi, layanan manajemen data, layanan perangkat lunak, layanan manajemen fisik, layanan manajemen teknologi informasi, layanan standar teknologi informasi, layanan pendidikan untuk karyawan, dan layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi. Nah, beberapa bagian itu merupakan bagian dari infrastruktur teknologi informasi. Lalu apa saja komponen yang penting yang harus ada dalam infrastruktur teknologi ini? Yang pertama ada komputer hardware platform. Nah, komputer hardware platform ini contohnya seperti PC yang digunakan, komputer, atau semua yang berbentuk fisik, seperti mouse, speaker, dan lain-lainnya yang digunakan untuk membuat infrastruktur teknologi informasi. Kemudian ada operational system platform. Nah, operational system platform ini merupakan dalemannya seperti Windows, Linux, dan yang lain-lain. Kemudian ada enterprise software application. Nah, enterprise software application ini biasanya berupa DBMS atau basis data dalam suatu perusahaan, misalnya MySQL, Oracle, dan lain-lain. Kemudian ada data management dan storage. Nah, data management dan storage ini suatu wadah untuk menyimpan data-data yang harus disimpan dalam infrastruktur teknologi informasi, sehingga data yang dikumpulkan dapat terjamin dan tidak akan tertukar dengan data yang lain. Kemudian ada network atau telecommunication platform. Aspek yang penting berikutnya adalah jaringan. Jaringan apa yang digunakan untuk perusahaan, misalnya untuk yang lingkupnya cukup kecil bisa menggunakan LAN, local area network, atau untuk yang lebih besar bisa menggunakan WAN, wide area network. Itu bisa dipilih sesuai kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada internet platform. Internet platform ini bagaimana cara kita menyajikan di internet, misalnya seperti webnya, seperti apa. Kemudian computer and system integration service. Nah, jika sudah terstruktur infrastrukturnya, maka konsultasi dan sistem service dan menjaga keutuhan dan perbaikan dalam infrastruktur ini perlu dijaga. Maka komponen ini pun sangat penting, terutama jika sudah selesai dan untuk agar awet. Okay. Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Nah, jadi masalah yang terjadi dalam perusahaan tradisional adalah redundancy dan inkoreksi data
terus ada ketergantungan program data, tidak fleksibel, keamanan data yang buruk, dan ketidakmampuan untuk berbagi data antar aplikasi. Nah, hal ini sangat disayangkan karena hal-hal seperti ini sangatlah penting. Sehingga perusahaan sekarang harus memanfaatkan sistem informasi yang sudah tersedia. Nah, sistem informasi yang tersedia itu salah satunya adalah database atau DBMS. Apa sih itu DBMS? DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data, mengelola secara efisien, dan menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi. Nah, dengan DBMS ini, manajemen dapat dengan mudah memasukkan data-data yang penting dalam perusahaan, misalnya data pelanggan, data penggajian, data pas pemasok, dan lain-lain bisa dimasukkan ke dalam database ini. Sehingga hal-hal yang tadi ingin dihindari dapat terhindar karena DBMS ini atau basis data ini dapat menjamin keutuhan data dan tidak akan ada yang menduplikat, tidak akan terjadi duplikat data. Telecommunication di internet and wireless technology. Nah, apa sih itu telecommunication? Nah, telecommunication ini adalah media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan, dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio untuk telepon seluler, dan area lokal near kabel untuk jaringan Wi-Fi. Jadi dalam sebuah perusahaan, telekomunikasi ini harus diperhatikan dengan baik karena pada bagian ini kita dituntut untuk mengetahui bagaimana atau apa jaringan yang perlu kita gunakan dalam mengembangkan sistem informasi. Jenis sinyal dalam telekomunikasi ini ada dua. Yang pertama ada sinyal analog dan kedua sinyal digital. Nah, sinyal analog ini biasanya digunakan seperti radio, TV yang pakai koaksial berupa gelombang. Nah, sedangkan sinyal digital ini dibandingkan gelombang, mereka menggunakan yang namanya biner atau bit. Bisa itu 1 atau 0. Sehingga sinyal digital ini lebih baik dibandingkan sinyal analog. Termasuk dalam sekarang juga sinyal analog di Indonesia sendiri sudah mulai dialihkan kepada sinyal digital. Kemudian ada tipe jaringan. Tipe jaringan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama local area network atau LAN, yang kedua wide area network atau WAN. Nah, local area network ini biasanya menggunakan kabel dan jaraknya pun tidak jauh, paling maksimal 100 atau 500 meter. Biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang kecil karena keterbatasan jarak ini. Kemudian ada wide area network. Nah, wide area network ini digunakan untuk perusahaan yang lebih besar lagi, sehingga cakupan jaraknya pun lebih jauh lagi. Bahkan bisa hingga ke luar negeri, misalnya seperti satelit. Dan untuk perusahaan, mana yang terbaik untuk memilih tipe jaringan ini, tentu setiap perusahaan berbeda, karena biaya yang dikeluarkan untuk WAN sendiri tidaklah murah. Sehingga bila perusahaannya kecil, lebih baik menggunakan LAN saja. Berbeda dengan perusahaan yang besar, yang harus menggunakan wide area network. Kemudian
Jika sudah mengetahui apa itu jaringan, lalu apa itu internet? Nah, internet itu adalah suatu sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia. Juga merupakan implementasi komputasi klien, server, dan internet networking terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Nah, dengan internet ini, kita yang berada di belahan dunia lain dapat saling berkomunikasi dengan lancar. Nah, internet ini memiliki protokol. Protokol itu disebut TCP, TCP. Nah, TCP ini dibuat agar eh, jaringan di dunia dapat terhubung dan memiliki protokol yang sama, sehingga vendor-vendor yang ada di dunia memiliki protokol yang sama, sehingga yang dimaksudkan agar saling terhubung. Jadi ingin itu merek apapun, merek A atau merek B dapat terhubung. Sedangkan jika protokol ini tidak ada, maka merek A hanya bisa terhubung dengan merek A dan merek B hanya bisa terhubung dengan merek B. Sehingga hal itu dapat menghambat jaringan, sehingga diciptakanlah protokol internet jaringan. Securing Information System. Dalam sistem informasi, tentu keamanan adalah hal yang paling perlu diperhatikan dalam sistem informasi. Karena dalam sistem informasi itu banyak sekali data-data penting dalam perusahaan atau organisasi yang tentu tidak diinginkan untuk bocor ke masyarakat luas. Keamanan ini mengacu pada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan, pencurian, kerusakan fisik, dan sistem informasi. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi, dalam sistem informasi ini banyak data-data penting, maka keamanan ini harus dijaga dengan baik karena dapat terjadi pencurian, perubahan, dan kerusakan pada sistem informasi itu sendiri. Kemudian, apa saja sih kejahatan yang ada dalam internet? Kejahatan yang dapat terjadi dalam sistem informasi ini. Yang pertama, ada virus. Nah, virus ini biasanya menyerang device apapun, yaitu laptop, komputer, apapun, di mana virus ini bisa membuat menduplikasi data yang tidak diinginkan sehingga dapat membuat rusak komputer. Kemudian ada worm, mirip seperti virus. Worm ini berbedanya hanya bagian mereka tuh tidak bisa bekerja bila filenya tidak dimasukkan dalam device yang akan dituju, sehingga lebih aman, tapi dampaknya bila terkena itu lebih besar daripada virus. Kemudian ada Trojan Horses. Nah, Trojan Horses ini nantinya dapat memasukkan data sehingga kebocoran data bisa terjadi. Biasanya banyak sekali terjadi pada kebocoran data-data pelanggan di bank. Kemudian ada spyware. Nah, spyware ini memungkinkan pelakunya untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh seseorang dalam mengakses internet. Sehingga kejahatan-kejahatan dalam internet ini atau dalam information teknologi ini harus dicegah karena dapat membahayakan dan membahayakan identitas seseorang. Nah,
Bagaimana sih cara meminimalisir kejahatan internet? Terdapat 3 cara. Yang pertama, autentikasi. Autentikasi ini, biasanya berupa, kata sandi. Jadi, tidak semua orang dapat mengakses, eee, akun yang kita pakai, sehingga autentikasi ini, dapat mencegah terjadinya, kejahatan di internet. Kedua, ada autentikasi biometrik. Nah, autentikasi biometrik ini biasanya menggunakan sidik jari, iris mata, atau, seluruh, wajah kita, sehingga, saat kita mengakses, akun kita, kita hanya tinggal, men-tap, sidik jari kita atau memperlihatkan wajah kita, sehingga keamanannya dapat terjamin. Dan yang kedua ada autentikasi 2 faktor. Nah, autentikasi 2 faktor ini merupakan gabungan dari autentikasi autentikasi dan autentikasi, biometrik, sehingga, eee, data yang di eee, dapat lebih terjamin keamanannya. Nah, kemudian, eee, mungkin cara meminimalisir ini masih sangat, masih ada kemungkinan untuk dibobol. Oleh karena itu, biasanya ada aplikasi pendukung untuk komputer dalam, eee, me dalam melakukan pencarian di internet. Misalnya ada firewall. Firewall ini dibuat untuk agar, orang yang tidak sah atau tidak mendapatkan izin tidak dapat mengakses akun kita. Dan kemudian ada sistem deteksi intrusi, eee, mirip dengan firewall, akan tetapi, sistem deteksi intrusi ini hanya mendeteksi hal-hal yang mencurigakan saja. Yang kemudian ada perangkat lunak anti malware. Nah, perangkat lunak anti malware ini dapat, mencegah, eee, virus masuk, dan jika sudah masuk pun bisa terdeteksi sehingga dapat terhapus. Dan yang terakhir ada sistem manajemen ancaman terpadu. Nah, untuk memangkas biaya, dari, aplikasi pendukung ini, biasanya perusahaan menggunakan sistem manajemen ancaman terpadu. Nah, sistem ini memungkinkan untuk, mendapatkan, eee, fitur-fitur yang dimiliki oleh ketiga, aplikasi atau aplikasi pendukung, yang sebelumnya, sehingga lebih aman lagi dan lebih memangkas harga. Achieving operational excellence and customer intimacy enterprise application. Nah, sistem informasi ini dapat membantu perusahaan untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan dan pemasok. Apa sih? Nah, salah satunya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, ERP ini, mencakup, data-data yang dapat dimasukkan ke dalam basis data, misalnya seperti keuangan dan akuntansi, manusia dan sumber dayanya, manufaktur dan, produksi, dan penjualan serta pemasaran. Nah, dengan, data-data yang dimasukkan database ini, perencanaan suatu sistem dapat lebih, terstruktur lagi dibandingkan, cara-cara tradisional. Kemudian, manajemen rantai pasokan dan merencanakan produksi dan, logistik pemasok. Nah, rantai pemasok ini, eee eee, adalah suatu proses panjang dari mulai, industri hingga ke tangan pelanggan. Nah, prosesnya itu seperti pada gambar. Nah, bisa dilihat, dari hulu. Nah, maksud dari hulu ini merupakan gambaran, perusahaan-perusahaan yang, menyediakan, barang berupa bahan, pemasok ke pabrik, kemudian dari pabrik ke distributor, dari distributor ke pengecer, dan yang terakhir ke tangan pelanggan. Begitu kira-kira.
rantai pemasok berjalan. Manajemen hubungan pelanggan. Nah, sistem CRM seperti yang awal itu direncanakan dengan baik memberikan pandangan perusahaan tunggal tentang pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Nah, CRM ini merupakan data-data yang mengambil data-data yang diperlukan agar dapat meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Seperti apa? Apa saja yang diperlukan oleh pelanggan dan layanan seperti apa yang diinginkan pelanggan, semuanya data itu udah masuk kepada sistem CRM ini, sehingga dapat merencanakan atau manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, ruang lingkupnya itu seperti pada gambar berikut. Ada penjualan dan cara melayani, kemudian ada juga pemasarannya seperti apa. Data-data ini sangat penting untuk membuat hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan. E-commerce, digital market, dan digital goods. Apa sih e-commerce? Nah, e-commerce adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi komersial yang aktivitasnya secara digital antara dan di antara organisasi dan individu. Jadi secara garis besarnya e-commerce ini memiliki adalah sesuatu yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan di internet antara penjual dan pembeli. Keuntungan dalam e-commerce. Mengapa sih e-commerce ini dapat berkembang dengan pesat, apalagi sekarang dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung e-commerce, misalnya seperti Shopee, Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama adalah ada di mana-mana. E-commerce ini bisa kita akses di mana saja, kapan saja, melalui device apapun, dan oleh siapapun. Sehingga kepraktisan dalam e-commerce ini sangatlah tinggi dibandingkan penjualan secara tradisional, misalnya seperti di pasar. Berarti hanya orang-orang di pasar yang dapat mengakses jual beli itu. Sedangkan e-commerce ini bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Kemudian ada jangkauannya global. Jangkauan e-commerce ini sangatlah luas, bahkan hingga seluruh dunia. Saya ingin membeli barang dari Eropa pun saya bisa melakukannya karena jangkauannya sudah mencakup global. Dengan jangkauan global ini, standar yang dimiliki oleh e-commerce ini jadinya universal, sehingga semua negara dapat melakukan e-commerce ini dengan lancar. Kemudian kekayaan. Kekayaan di sini maksudnya adalah tidak ada perusahaan yang memiliki keuntungan yang lebih besar. Jadi kesempatannya sama gitu. Perusahaan besar ataupun kecil akan memiliki kesempatan yang sama dalam hal e-commerce ini, karena kita hanya bisa melihat di misalnya aplikasi penjualan, sehingga kita membeli hanya barangnya saja, tidak melihat bagaimana tokonya, bagaimana pelayanan kasirnya. Kekayaan itu sama. Terus interaktivitas. Interaktivitas dalam e-commerce ini juga sangat tinggi. Kita bisa melakukan interaksi dua arah antara penjual dan pembeli, sehingga kita bisa bernegosiasi dulu, misalnya apakah barang yang kita akan beli itu cocok atau tidak, atau ukuran yang kita punya itu ukuran apa, dan macam-macam lagi. Terus kepadatan informasi. Nah, kepadatan informasi ini artinya informasi yang disediakan dalam e-commerce itu sangatlah banyak dan luas, sehingga
semua orang dapat dengan mudah mengakses. Kemudian personalisasi. Nah, personalisasi ini dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk misalnya kita menjual barang apa. Nah, saat mereka mencari sesuatu itu, kita dapat langsung terhubung dengan penjualnya. Nah, lalu apa saja sih jenis-jenis e-commerce yang ada di dunia ini? Yang pertama ada bisnis ke konsumen. Nah, B2C. Nah, B2C ini merupakan hal paling mendasar. Nah, misalnya kita menjual barang kita atau menyewakan barang kita kepada konsumen atau menyediakan jasa kita kepada konsumen. Kemudian ada bisnis to bisnis, B2B. Nah, B2B ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sehingga misalnya saja pabrik ban memerlukan ban, sehingga terjadilah bisnis to bisnis ini. Kemudian ada konsumen to konsumen. Konsumen to konsumen ini biasanya dilakukan seperti pelelangan, misalnya yang dilakukan di eBay. Nah, pelelangan atau OLX seperti itu. Jadi langsung dari konsumen dijual lagi kepada konsumen tanpa melewati perantara. Managing knowledge and artificial intelligence. Nah, apa sih artificial intelligence? Nah, artificial intelligence ini adalah kecerdasan buatan. Nah, AI ini melibatkan upaya untuk membangun sistem komputer yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, sebagaimana kita tahu, sistem komputer ini merupakan suatu hal yang kaku, sehingga menciptakan artificial intelligence ini untuk membantu agar sistem dapat mempelajari sendiri bagaimana cara manusia bertindak, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat lagi dan tidak terkesan kaku. Nah, jadi teknik apa saja sih yang dibutuhkan AI dalam kemajuan teknologi ini? Yang pertama ada pemrosesan bahasa alami. Nah, pemrosesan bahasa alami ini sering kita dapati di dalam search engine. Nah, saat kita misalnya mengetik sesuatu, maka akan muncul beberapa kata yang kita pikirkan. Nah, pemrosesan bahasa alami ini dilakukan AI agar memudahkan manusia dalam mencari apa yang kita inginkan. Kemudian ada sistem visi komputer. Nah, sistem visi komputer ini hampir mirip dengan pemrosesan bahasa alami. Bedanya, jika pemrosesan bahasa alami ini berupa kata, sistem visi komputer ini dapat berupa video, suara, ataupun visualisasi. Nah, kita bisa mendapatkan ini misalnya pada Google Lens. Saat kita memfoto barang yang kita inginkan, kemudian muncul beberapa di pencarian apa saja barang-barang yang mirip dengan barang yang kita foto. Kemudian robotika, mungkin sudah tidak asing dengan robotika ini. Nah, robotika ini tuh sangat akan berpengaruh pada AI ini. Misalnya, apalagi sekarang sudah ada beberapa robot yang bisa berbicara, robot yang bisa melukis, dan lain-lain. Dan ada enhancing decision making, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Nah, tentu pengambilan keputusan ini sangatlah penting dalam perusahaan, karena manajemen harus mengetahui apa saja yang penting dalam
kemajuan dalam perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga pengambilan keputusan ini sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan ini ke depannya seperti apa. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Apa saja sih pengambilan keputusan dalam perusahaan? Nah, jenis-jenis pengambilan keputusan dalam perusahaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keputusan tidak terstruktur dan keputusan terstruktur. Keputusan tidak terstruktur ini biasanya berupa evaluasi, nilai, dan penilaian maksudnya, dan suatu keputusan yang cepat. Nah, sedangkan keputusan terstruktur, keputusan yang memang sudah disiapkan, misalnya seperti rapat tahunan, rapat yang dilakukan memang sudah direncanakan. Kemudian masuk kepada jika pengambilan keputusan itu penting, maka kita juga harus memiliki yang namanya intelijen bisnis. Intelijen bisnis ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak serta konsultan teknologi informasi untuk mengembangkan infrastruktur pengundangan, pengintegrasian, pelaporan, dan analisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data besar. Nah, intelijen bisnis ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan manajemen dan organisasi dapat lebih terstruktur lagi karena adanya analisis data yang sudah dilakukan oleh perangkat keras atau perangkat lunak ini. Building informasi sistem. Perubahan struktur yang terjadi pada organisasi akibat dari sistem informasi ini misalnya adalah otomatisasi, rasionalisasi, desain ulang proses bisnis, dan pergeseran paradigma. Nah, dalam membuat suatu sistem informasi tentu terjadinya perubahan struktur. Nah, perubahan struktur ini salah satunya adalah otomatisasi. Otomatisasi ini membuat pekerjaan dari manajemen dapat lebih mudah lagi karena data-data yang masuk dapat langsung diproses oleh komputer. Kemudian rasionalisasinya pun dapat bekerja dengan baik dan lebih cepat lagi. Desain ulang proses bisnis. Dalam perubahan struktur, pasti desain proses bisnis pun pasti akan berubah. Sehingga desain ini perlu dilakukan agar tujuan yang akan diambil oleh perusahaan dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian ada pergeseran paradigma. Tentu dengan perubahan struktur ini, maka akan menggeserkan paradigma yang terjadi pada suatu perusahaan. Oke. Kemudian ada metode dalam membangun sistem informasi. Apa saja sih metode dalam membangun sistem informasi ini? Yang pertama ada traditional system life cycle. Traditional system life cycle. Nah, traditional system life cycle ini merupakan perencanaan bagaimana kita dalam membangun sistem informasi. Kemudian ada prototyping. Prototyping ini merupakan suatu proses eksperimental oleh desain arsitektur untuk merencanakan apa saja yang terbaik untuk merencanakan sistem informasi. Kemudian ada end user development. End user development ini merupakan pengguna terakhir dalam pembuatan sistem informasi, sehingga perlu adanya kerjasama antara desain infrastruktur dengan end user ini agar apa yang dibuat itu dapat
terhubung dan memiliki konektivitas yang baik. Dan terakhir ada application software package, software service, and outsourcing. Nah, selain faktor internal, faktor eksternalnya juga sangat mempengaruhi pembangunan sistem dari apa software yang digunakan, kemudian layanan software yang digunakan apa saja, dan pemangku kepentingan yang di luar. Itu juga sangat mempengaruhi sistem informasi dalam perusahaan. Ada managing project. Manajemen project adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Manajemen project ini harus dikembangkan dengan baik, karena dalam merencanakan suatu project, kita harus mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu project dan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam membangun project itu, sehingga data yang rancangan yang direncanakan dapat terintegrasi dengan baik. Kemudian cakupan dalam manajemen project. Yang pertama ada waktu. Tentu saja waktu ini sangat penting dalam manajemen project, karena berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam project dapat mempengaruhi biaya. Biaya ini juga sangat mempengaruhi. Makin besar suatu project, juga biayanya pun akan makin besar. Kualitas yang diinginkan oleh perusahaan pun berbeda-beda. Oleh karena itu, kualitas ini merupakan salah satu dari cakupan dalam manajemen project. Kemudian ada resiko. Risiko yang ditanggung dalam perusahaan dalam manajemen project ini pun berbeda. Makin besar perusahaannya pun, makin besar project-nya pun, maka risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan pun makin besar. Kemudian apa sih dimensi manajemen project? Nah, dimensinya itu meliputi ukuran, struktur, dan pengalaman. Maksud ukuran di sini adalah ukuran project yang dimaksudkan. Makin besar project, makin besar ukuran dari project yang akan direncanakan, maka makin besar pula ukuran waktunya, anggarannya pun makin besar. Kemudian ada struktur. Nah, dalam struktur ini makin proper dan makin besar suatu project, maka struktur dalam organisasi pun harus sangat diperhatikan, sehingga pembagian pekerjaan pun dapat terstruktur dan pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Dan yang terakhir adalah pengalaman. Tentu saja pengalaman ini sangatlah penting untuk mengembangkan suatu project. Makin berpengalaman tenaga kerja yang melakukan project, maka makin cepat dan makin mudah pula untuk menyelesaikan project yang akan dikembangkan. Nah, berikut ini adalah alat perencanaan dalam membuat project, manajemen project. Nah, yang pertama ada Grand. Grand ini merupakan tabel perencanaan yang disusun untuk mengetahui bagaimana saja perencanaan. Dan kemudian ada PERT. Nah, PERT ini mirip dengan Grand, hanya saja mereka dibuat seperti bagan, sehingga dapat memudahkan kita untuk mengetahui alur atau flow dari pekerjaan atau rencana yang akan diselesaikan dalam suatu proyek. Nah,
Terakhir adalah managing global system. Nah, managing global system ini berisi tentang sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasi perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Nah, faktor penggerak bisnis dalam manajemen global ini itu ada faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Nah, faktor budaya umum ini seperti yang ada pada tabel, berisi tentang teknologi komunikasi dan transportasi global, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan basis pengetahuan global. Kemudian untuk faktor bisnis khususnya sendiri ada pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Nah, dari tabel ini kita mengetahui bahwa faktor budaya ini lebih ke arah sosialnya, sedangkan faktor bisnis khusus ini lebih ke arah sistematisnya. Kedua faktor ini tentu saja sangat berpengaruh dalam merencanakan suatu penggerakan bisnis. Karena untuk budaya sendiri, pastinya setiap perkembangan budaya di setiap negara atau setiap daerah pun berbeda. Begitu pula dengan politiknya, sehingga faktor budaya ini juga sangat mempengaruhi dalam penggerak bisnis. Kemudian tantangan apa sih yang terjadi dalam proses bisnis ini, terutama untuk sesuatu yang akan global, cakupannya sangat luas. Tantangannya sendiri itu adalah perbedaan budaya dan politik. Nah, perbedaan budaya dan politik ini sangat mempengaruhi proses bisnis organisasi dan aplikasi teknologi informasi. Nah, setiap negara, setiap daerah, terutama di Indonesia, memiliki budayanya masing-masing. Misalnya saja untuk di Indonesia, mungkin budaya orang Indonesia itu lebih santai dibandingkan di Jepang, sehingga tidak tepat rasanya bila sistem yang sangat ketat diberlakukan di Indonesia. Sebaliknya, jika sistemnya terlalu longgar, tidak tepat juga diterapkan di negeri Jepang. Dan politik juga sangat mempengaruhi karena peraturan dalam suatu daerah pun berbeda, sehingga aspek politik ini pasti akan mempengaruhi proses bisnis dalam organisasi. Lalu apa saja sih strategi untuk melakukan sistem global ini? Yang pertama, tentukan proses bisnis inti. Jadi kita sebelum melakukan strategi sistem, kita tentukan dulu apa saja sih proses bisnis yang perlu dan penting untuk kita lakukan. Kedua, ada identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Nah, maksudnya itu adalah jika sudah tahu nih, bisnis inti dari bisnis yang kita akan jalani, kita harus mengidentifikasi sistem apa saja nih yang perlu dimasukkan agar koordinasinya lebih tepat lagi, lebih terpusat lagi. Nah, setelah itu baru melakukan pendekatan. Nah, setelah melakukan pendekatan, maka kita harus mengetahui apa saja sih yang dijadikan manfaatnya dengan jelas, sehingga sistem global ini dapat lebih efisien dan efektif pada perencanaan strategi sistem global. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasi tantangannya? Nah, yang pertama adalah platform komputasi dan integrasi sistem. Platform komputasi dan integrasi sistem ini
sangat mempengaruhi. Makin bagus komputasinya dan integrasi sistem yang dilakukan suatu perusahaan, maka tantangan yang terjadi pun akan makin mudah untuk dijalani. Apalagi dengan kemampuan dari sumber daya manusianya yang baik, sehingga dapat eh, mengatasi tantangan yang terjadi pada sistem informasi sistem global. Nah, kemudian ada konektivitas. Sebagus apapun komputasi, sumber daya manusia yang dimiliki, jika kita tidak memiliki konektivitas yang baik kepada perusahaan lain atau pelanggan, maka rasanya akan sia-sia dalam melakukan sistem ini. Karena itu, konektivitas itu sangatlah penting dalam membuat perusahaan menjadi dapat berkompetisi dalam lingkup yang lebih luas. Kemudian lokalisasi perangkat lunak. Nah, lokalisasi perangkat lunak ini maksudnya adalah bagaimana cara menerapkan cara yang tradisional yang dulu suatu perusahaan terapkan menjadi lebih modern, sehingga koordinasi antara perangkat ini dapat lebih baik lagi, sehingga perusahaan dapat mengembangkan sistemnya ke global lebih efektif dan efisien. Oke, mungkin hanya segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.